Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu sudah ditetapkan untuk apa dia dijadikan demikian rupa. Itu jawaban Rasulullah. Lalu kita mau berpikir seperti apa? Tak ya, gampang diajarkan. Tidak semudah itu untuk kita mendapatkan ilmu yang komprehensif istilah sekarang ini. Mempelajari kata-kata Rasul itu. Maka kalimat ini. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Al-Baqarah ayat 143. Ini tidak lengkap. Ya. Ini tidak lengkap. Ini masalah kiblat. Nanti kita baca ya. Nanti kita baca. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal-ansur walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ayat yang pertama ya, Al-Baqarah 143 itu ayat awal dari juz yang kedua surat Al-Baqarah. Begini ya, kalau kita membaca juz demi juz ya, pada satu juz itu ada berapa ruku? Satu juz. Yang dimaksud ruku itu dari ain sampai ain. Pada setiap juz itu ada pokok bahasan. Pokok bahasan. Juz ini bahasanya ini. Juz ini bahasanya mengenai ini. Dan seterusnya. Itu tiap juz. Di tiap juz itu ada ruku. Itu dari ain sampai ain. Pada setiap ruku itu ada yang 2 ayat, ada yang 3 ayat, ada yang hanya 1 ayat, tapi itu merupakan pasal. Pasal dari bahasan pokok itu. Jadi demikian tematisnya Quran itu ya, dalam penyusunan. Karena itu, dari awal kejadian manusia sampai urusan akhirat, cara penyusunan ayat itu, cara penyusunan, turun ayat itu tidak seperti susunan yang sedang kita baca. Tidak. Jadi, wahyu yang pertama itu bukan surat Al-Baqarah. Tapi justru surat Iqra. Kita bicarakan sedikit ya. Kalau kita melihat bahasanya ini,
Bahasanya ikro. Ikro, tanda itu tanda ciri. Ada cirinya, ada tanda. Garis berdiri. Ikro, bacalah. Yang mesti dibacanya itu apa? Karena kata-kata qoro'a yaqro'u itu artinya kata kerja yang ada maf'ulnya. Ikro Al-Quran. Artinya Quran ini yang diperintah untuk dibaca. Ishrob al-ma'a. Minumlah air. Berarti objeknya itu air. Kalau ikro tidak ada. Ini hebatnya itu. Ikro. Bacalah. Titik. Kalau saya pakai titik ya. Ikro. Bacalah. Bismi Rabbika. Itu kata-kata Bismi Rabbika itu bukan objek dari perintah ikro. Bukan. Dengan nama Tuhanmu. Apa yang mesti dibacanya? Alladzi khalaq, yang telah ia membuat sesuatu, yang sesuatu itu nanti disesuaikan dengan perintah. Jadi tidak ada perintah yang tidak sesuai dengan perwujudan manusia, ini tidak ada. Pakai contoh enteng ya, yang enteng. Kalau kita melihat palu, gergaji, ini palu, gergaji, apa namanya itu, golok, udah 3 macam. Begitu melihat gergaji, sudah terbayang mengapa dibuat begini. Tidak mungkin ia akan memperlakukan tindakan yang sama. Gergaji dengan palu, kan tidak. Dibentuk saja sudah memberi gambaran manusia harus berbuat apa. Dengan palu itu, dengan gergaji itu, dengan kapal itu dan sebagainya. Sampai dengan urusan kapal terbang dan sebagainya. Mengapa perlu landasan kapal terbang? Mengapa perlu landasan helikopter? Ini sudah terbayangkan mengapa dibuat demikian rupa dan untuk apa. Maka Allah itu Khalik namanya. Khalik itu artinya yang maha tahu mengapa ia membuat makhluknya demikian rupa. Harus dengan undang-undang seperti apa. Maka kalau manusia membuat undang-undang lain, mau cocok. Kengesian saya aki, ku saya atah, mau jalan. Mobil tete jalan, ayo hoe tete jalan. Karena baterainya diisian saya atah. Tajongnya mobilnya. Wah, rusak ya mobil teh. Padahal rusak lain mobil, di mana? Ini ya. Karena itu, misalnya begini, pakai tulisan ya, supaya tidak nerangkin anak. Tuh, ayo cicing diharap besok ditalian tuh. Ini. Contohnya seperti kenaikan gas sekarang. Menaikkan tuh iya dah. Bukan direktur apa namanya? Yang perempuan Pertamina bukan. Yang naikkan bukan itu. Yang naikkan ini. Ini ya. Nah, hakama. Nah, yahkumu hukman. Kalau diajar sorop di pesantren, hakama yahkumu hukman. Dorobayar ribu, doroban, pangalayak ilu, pangalarida di pesantren. Dilakukan itu teh. Maksudnya supaya budak cari hafal.
lagu mah. Dan lamun lagu tuluy ke eusina moal kaharti. Balik pesantren enggak lagu ya terus. Jadi malah kadang-kadang dia berbangga, saya di pesantren 15 tahun. Hebat. Anak sekarang mendengar begitu, buka bapak teh belet pisannya. Ya. Nah, orang yang menjalankan hukmun ini kaluhur sampai sekarang sulit mencari pentarjamahan yang pas untuk mentarjamah kata hukmun. Ya hukum itu bahasa Arab gitu. Jadi undang-undang aturan. Nah itu lanjutan dari pokok ini. Nah, manusia ini diatur dengan apa? Dengan ini. Tah, enak pakai ya. Manusia mah diatur ku hukmun. Ayat di dihalap ada nu disebut hakamun. Tulis sarua. Nah, nu ieu mah kalau kuda ini kan kuda itu belok kanan ditarik. Tarik ini dia belok. Tapi kuda haram untuk mengerti mengapa belok. Haram tuh. Haram punya ilmu mengapa belok. Tapi kusirnya haram bodoh mengapa dibelokkan. Ayat. Ya. Ini lalakon kusir ya. Kusir kuda. Delman apa namanya itu? Delman. Nah, nyempang ke warung nasi. Ambil parab kuda. Uut. Kuda makan. Kusirnya kan tidak makan di situ kan. Makan di warung nasi. Udah itu bayar. Sudah dibayar, ada kembalinya. 5.000. Beli pecut. Tahu pecut? Beli sambuk, karena keur pecut kuda. Tah kitu nasib nu bodoh teh. Nu ka warung nasi nama jelema ieu gitu. Dia dibayar dengan uang hasil keringat kuda. Nanti ada pemulangan makan diberikan pecut keur dengan kuda. Taya pegawaian jelema ieu tah. Begitu caranya. Artinya ini hakamun. Nah, hakamun mah les ngaranna. Tarik ke kanan, belok kanan. Tarik kiri, belok kiri. Tarik kedua-duanya diam. Tapi sejak awal sampai akhir, Allah tidak memberi kemampuan untuk agar kuda mengerti mengapa belok. Itu saja contoh. Belum lagi kerbau. Belum lagi singa. Belum lagi. Tetapi yang hidup dengan hakamun ini ada batas. Nah, namanya halal, namanya haram. Ada batas. Tapi halal dan haram untuk si kuda itu, untuk harimau itu, untuk binatang itu, sudah ditetapkan kondisi dirinya. Karena itu, makanan pokok kuda bukan daging kan. Berarti daging itu haram bagi dia. Tapi bukan dilarang dan disuruh. Cuma dirinya dibatasi. Sok, para daging terus sing loba kuda apa Kenapa? Karena perutnya tidak terima untuk makanan seperti itu. Makanan pokok singa apa? Daging, bukan rumput. Dedetan rumput Nah, ini untuk kuda daging itu haram.
halalnya itu untuk singa. Tapi ketetapan halal haramnya ini itu ada pada batas dirinya. Nah, kita ke sini sekarang. Bagaimana ini? Kalau untuk ini, untuk al-insan. Nah, insan mah halal haramnya itu bukan dengan pembatasan diri. Karena itu, insan mah nu pait beuki. Nu amis komo. Nu hasem, nu asin, hijikeun kabeh jeung nu bau ge hijikeun. Pakai cengek, waduh. Sampai ada saplastik 5.000. Apa? Sambal terasi asli. Sambal diplastikan. Namun dirinya segala ayat. Nah, karena itu spesies ini karena bahannya ini hanya rumput, maka ia tidak akan melahirkan yang lain. Akan cocok seperti bahan yang ada pada dirinya. Kalau manusia, aduh, mahal. Bahan manusia itu mahal, kan? Kenapa? Karena bahannya dari sekian banyak. Kadang-kadang yang haram pun dimakan juga. Walaupun hanya sedikit dari sejumlah yang tidak terbatas. Dimakan juga. Nah, yang paling banyak adalah makanan haram hasil kerjanya, bukan barangnya. Yaitu dengan ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Manusia mampu memakan, meminum, memakai, menggunakan hak milik orang lain dengan keputusan pengadilan. Padahal dia tahu bahwa itu bukan hak miliknya. Tak iya pegawaian iya. Nah, karena itu manusia mah diatur aku iya. Hukmon yang haram, yang halal, ada yang apa? Kurang diajar usul fikihnya, setik. Diajar usul fikih. Saya dengar dari Pak Jenderal siapa ngobrol. Beliau ini sebagai dosen hukum, dosen filsafat di mana lah. Nah, sampai beliau mengatakan hukum-hukum yang diambil oleh para ahli di barat, saya melihat mayoritas diambil dari pola pikir Imam Syafi'i. Luas, aduh, Imam Syafi'i. Nah, kebetulan saya mengatakan, Pak, di rumah saya ada itu. Khusus pola pikir yang berkaitan dengan cara-cara menetapkan hukum berdasarkan Quran dan hadis. Tulisan Asy-Syafi'i. Namanya kitab itu Ar-Risalah. Kebetulan saya punya itu. Itu saya punya kitab cetakan tahun 20-an. Entah yang pemiliknya sudah kemana gitu lah. Nah, kemudian si kitab itu disyarahi oleh Ahmad Muhammad Syakir. Syarah Ar-Risalah itu. Dengan garis di bawah ada keterangan. Pakai contoh. Saya ambil contoh yang mudah ya. Mengusap kepala di waktu wudhu. Dalilnya, ini saya ambil yang mudah. Bukan masalah perang, masalah ekonomi, masalah sosial, hubungan antar negara, di situ ada. Sampai wujud nanti dari situ, antara lain, tulisan yang namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Bagaimana pijakan-pijakan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan. Ini, contohnya
Wamsahu sana. Nih, enteng. Ini saya pisahkan. Bi ru'usikum. Tuh. Nih. Usaplah. Bi di sini ada yang mengartikan ba'dun, sebagian. Jadi usaplah oleh kamu sebagian dari kepala kamu. Karena itu ngusapnya kita. Maaf ya. Nah, terus. Nah, apa sebagian? Diusap sedikit saja sudah cukup. Dengan menterjemah kalimat wamsahu bi rusikum dengan makna sebagian kepala. Nah, ternyata Rasulullah SAW melaksanakan wamsahu bi rusikum itu dengan dua tangan. Di tangan ya. Tangan dari muka tarik belakang, dari belakang kembali lagi ke depan. Itu tafsir yang diamalkan oleh Nabi kalimat di sini. Bukan sebagian dari kepala yang artinya hanya sebagian kecil yang rambut. Sampai ada yang mengatakan, dengan telunjuk saja begitu sudah cukup. Wamsahu birusiku. Padahal begini, ya. Ini saya gambar ya. Gambar ini. Nih, dah. Terus ke dia tah. Bagus ya. Gitu. Yang namanya kepala yang mana? Yang namanya kepala kan bukan ini. Tapi yang namanya kepala itu dari leher ke luhur. Itu kepala itu. Itu kalau kita tanya ahli anatomi dan sebagainya ini, nah kepala, nu disebut kepala maka dia roksun itu. Di kepala itu ada dua macam yang dilaksanakan dalam wudhu. Satu, mencuci muka. Iya kan? Cuci muka itu kan artinya mencuci sebagian kepala. Tinggal yang belum itu dari sini ke sini. Karena itu di ayat Qur'annya, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala kamu, karena yang sebagian sudah disuci. Yaitu mukanya. Karena itu kita mengatakan melaksanakan Quran secara benar tidak ada yang lebih daripada yang diamalkan oleh Nabi. Itu ya. Contohnya antara yang ini. Ini sekedar saya ambil contoh. Maka Imam Syafi'i saya melihat tidak mengajarkan berwudu dengan mengusap kepala sekedar diusap sampingnya saja, tidak. Seperti ada yang mengatakan yang mengaku sebagai Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, tapi sholatnya usoli dan mualaya. Mualaya nerangkan Imam Syafi'i usoli mualaya. Jadi itu dituturkan sah sebenarnya. Udahlah, itu sekadar mampir bisi penasaran. Yang saya maksudkan, ayat yang pertama yang kita baca ini, ayat pertama dari juz kedua, surat Al-Baqarah. Dimulai dengan sayaqulu syufaha'u minan nas. Terus itu 142, kemudian 143. Yang saya maksudkan pertama itu ini adalah menjadi satu bab. Ayat pertama dengan yang kedua. 143 yang ditulis di sini. Begini ya. Kita terjemah dulu. Wa kadzalika ja'alnakum. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu
kurung umat Islam. Itu dalam kitab-kitab tafsir itu ini. Bahwa yang dimaksud kamu di sini umat Islam. Umatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan. Dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ini masih berlanjut ya. Ternyata dari ayat pertama, juz awal ini, juz kedua ini, sampai beberapa ayat kemudian, ini masalah kiblat. Jadi Allah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan itu adalah kiblatnya itu, kiblat Ibrahim. Kiblat yang diawali dengan kiblatnya Ibrahim. Itu yang nanti ya, dalam kitab-kitabnya begitu. Cuma ada, ini maaf ya, yang salah paham untuk mengartikan bahwa kita ini menjadi saksi bagi amal seseorang. Kata di antara maham kenana. Sampai terjadi begini. Kalau ada yang meninggal, nanti orang-orang diundang. Itu, malamnya itu. Diundang. Lalu Pak orang undangan ditanya. Orang ini ahli salat ya? Kata semua ahli sholat. Kalau begitu mau wajib ke surga cek imam nate. Orang ini ahli sodako ya? Kata semua yang ngariung ahli sodako. Kalau begitu wajib ke surga. Itu pelaksanaan daripada kita sebagai saksi bagi setiap umat. Padahal maksudnya bukan begitu. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Satu, Rasulullah SAW sedang duduk, lalu di samping beliau ada para sahabat. Ada orang lewat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, saya tahu orang itu. Saya tahu. Jenazah itu saya tahu. Dia itu orang baik. Dia itu orang soleh. Kata Nabi, wajibat. Dengan penyaksian kamu berarti wajib orang itu masuk surga. Dan kamulah yang menjadi saksi. Itu hadisnya sahih. Tapi jangan diartikan dengan hadis ini harus mewajabatkan orang, bukan begitu. Kalau ternyata misalnya zaman sekarang ini dikasih saja satu amplop 50.000, 50.000, 50.000 wajabat. Tidak bisa. Orang masuk surga dengan 50.000 wajabat itu tidak bisa. Cek malaikat kemarin. Ahli sholat ya? Iya. Cek malaikat ada lain. Itulah ya. Lewat lagi jenazah. Ini di zaman Umar. Yang Umar menyaksikan waktu kejadian orang soleh itu. Kata orang ini, ya Amirul Mukminin, saya tahu dia itu orang awut-awutan. Mobil nomor iya ngahalangan anu bade kaluar. D717EA. Mobil nomor D717EA. Mobil, nomor mobil. D717EA. Ini mohon ada, karena ada kepentingan, ada yang keluar, ini supaya digeser ya, nah halangan. 717EA gitu ya. Ini ada yang penting, barangkali yang ada apa mau keluar dulu, kehalangan. Nah ini yang lewat ini. Wah itu orang-orang terbaik. Maka dikatakan juga wajibat. Sama. Yang tadi wajibat,
Cuma wajibatnya karena sebagai orang soleh, kamu menjadi saksi, dia wajib masuk surga. Wajibat benar. Karena kamu juga jadi saksi bahwa orang ini bukan orang baik, malah orang yang awut-awutan seperti itu, maka wajiblah dia masuk neraka. Jadi masuk surga dan masuk neraka bukan karena wajibat itu. Bukan karena diwajibatkan dengan diundang orang-orang untuk ngomong seperti itu. Tidak. Apalagi kalau dilanjutkan dengan selingan lagu-lagu. Selawatan, lagukeun, ya lagukeun. Sampai keluarganya saririk. Bakatku sedih. Yang mestinya digembirakan. Nah, ayat ini bahwa yang menjadi saksi. Saya ulangi. Yang menjadi saksi. Kamu umat Islam menyaksikan kebenaran Muhammad sebagai Rasul. Ini yang saya janjikan pada ahad yang lalu. Ahad yang lalu begini. Ayat, aduh saya balikan deh. Kan kemarin itu ditulis kalau nggak salah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ini kan bisa secara ilmu sangat luas ini. Bagaimana kamu kufur kepada Allah dulu kamu mati? Di mana mati? Bagaimana? Dan seterusnya. Ini bahan manusia dan sebagainya. Lucunya Rasulullah SAW mengatakan apabila sudah umur 120 hari maka Allah mulai memberikan nyawanya. Nabi tidak pernah kursus kedokteran kan. Tidak pernah jadi mahasiswa anatomi, tidak. Tapi langsung saja bicara begitu. Ternyata waktu diperiksa benar. Malam ke 120 hari itu mulai dihidupkan. Pada waktu itu juga nanti akan tahu sampai kapan umurnya. Seperti kita sekarang ini, nggak tahu kan? Seberapa banyak dan kuat rezekinya. Sampai dengan Allah menetapkan surga dan nerakanya. Yang Nabi mengatakan justru ditetapkan pada waktu itu. Saya mengajukan pertanyaan. Kalau Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, kita mau berpikir bagaimana? Kita tidak akan berbeda dengan pikiran para sahabat. Para sahabat setelah mendengar kata-kata itu, mereka berkesimpulan, kalau begitu, ya Rasulullah, untuk apa kami beramal? Untuk apa kami berbuat? Kalau segala sesuatunya sudah ditentukan. Benar tidak pikiran saya itu? Saya katakan benar. Benar itu. Tidak menyimpang dari logika pikiran ini. Tapi oleh Nabi SAW, pikiran seperti itu diluruskan. Apa? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu sudah ditetapkan untuk apa dia dijadikan demikian rupa. Itu jawaban Rasulullah. Lalu kita mau berpikir seperti apa? Tak ya, gampang diajar. Tidak semudah itu. Untuk kita mendapatkan ilmu yang komprehensif istilah sekarang ini. Mempelajari kata-kata Rasul itu. Maka kalimat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton itu. Nanti ada hadis-hadisnya di bawah. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan. Kita nanti jadi saksi bagi masing-masing saudara kita sendiri. Yang lain pun jadi saksi bagi diri kita. Karena itu mudah-mudahan
Ini mudah-mudahan ya. Legacy kita ini. Kalau dalam bahasa Arab asar. Bekas hidupnya ini. Kalau sebagai lurah. Naon tah hasilnya. Selama hidup jadi lurah teh. Naon tah legacy-na. Naon tah kehadian anu jadi pujian manusia yang akan datang. Anu jadi contoh bagi manusia yang akan datang. Itu asar dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita legacy lah namanya. Seperti Ibrahim berdoa kepada Allah yang artinya, ya Allah, janganlah aku menjadi manusia yang dimarahi oleh manusia yang hidup setelahku. Sakitu geus maut ya hayo we pada nyarekan. Tah mudah-mudahan tidak termasuk manusia seperti ini. Kalaupun tidak mendapat pujian, paling tidak jangan menjadi cemoohan. Nah ini semua sudah ada pada diri Rasulullah. Yaitu namanya uswah hasanah. Kalau ingin memiliki legacy, memiliki asar-asar hidup, yang sampai kapanpun manusia kalau menyebut namanya terus mendoakan. Punya enggak? Jawabnya, ada manusia contohnya ada. Nanti kalau ada waktu ya, kita bicarakan nu disebut sholawat eta teh silaturahmi ka Rasul. Padahal Rasul mah tidak didoakan juga sudah jadi ahli surga. Kalau begitu doa kita ini sebagai apa? Saya melihat salawat ini dibaca untuk mengakui bahwa kita sebagai umatnya. Bukan dengan salawat kita Nabi masuk surga, bukan begitu. Nah di sini manusia yang menjadi contoh as-sabiqunal awwalun, yaitu umatan wasaton, yaitu was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Muhajirin itu artinya orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansor artinya orang-orang Madinah yang menolong, membantu menjadi saudara kaum muhajirin. Ansor namanya. Tambahan ya. Begini. Ini ada ahli ekonomi di sini, silahkan ya. Mungkin bisa diperluas, mungkin bisa berpandangan lain. Begini, Mekah itu penduduknya hidup dengan bahan yang masuk dari luar. Karena Mekah bukan daerah agraris kan. Bukan daerah pertanian. Kurmanya saja tidak sebagus kurma Madinah. Adapun Madinah, tanahnya itu lembut, tanahnya itu subur, dan luas sebagai daerah pertanian. Karena itu kalau kita melihat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hijrah Mekah ke Madinah. Artinya nanti akan digabung menjadi kekuatan Islam yang satu golongan dari Mekah datang ke Madinah membawa kekayaan pikiran. Karena mereka harus hidup dengan cara banting tulang. Harus menutupi kebutuhan dengan cara mengambil dari luar. Ini pikiran-pikiran. Orang Madinah itu subur,
tanahnya subur, daerahnya subur, digabung. Karena itu, kenapa ini disebut muhajir? Muhajirin. Kenapa yang disebut ansor? Pertolongan semacam apa dari penduduk Madinah kepada muhajirin sampai mendapat gelar ansor, penolong. Ini yang dua itu. Yaitu dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Walladzina taba'uhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau ingin mengetahui secara hakul yakin yang bagaimana yang dimaksud dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai nanti. Kalau mau tahu dari sekarang juga sebetulnya bisa. Silahkan. Ngan kudu pindah alam heula. Kembalikan dia. Ini kalau kita mempelajari kitab filosofi, tafsir filsafat. Mengapa Allah mengatakan di bawah surga itu ada sungai-sungai? Sungai seperti apa? Apakah sungai yang airnya seperti yang kita lihat sekarang? Apalagi kalau airnya air sungai Cigapunduh, waduh. Kenapa harus begitu? Dan ini disebut dari sekian banyak ayat. Tahtahal anhar, ada min tahtihal anhar, dan seterusnya. Tajri lagi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Secara mantik tidak bisa terima, ngocor mah lain walungan. Yang ngalir itu airnya, bukan sungainya. Nantilah urusan itu nanti. Khalidina fiha. Mereka kaum muhajirin, mereka kaum ansor, dan mereka yang mengikuti dengan sebaik-baiknya kaum muhajirin dan ansor itu, maka Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah janjikan bagi mereka surga yang tajri tahtahal anhar khalidina fiha, yang mereka akan langgeng di situ abadan untuk selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah pahala yang sangat agung. Ini menyekolah dulu ya pertanyaan. Kalau ada yang mendengar, ada orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, cocok enggak dengan ayat ini? Saya berpikir, kalau begitu Quran mereka bukan ini. Kalau kita baca sekali lagi, ini kan muhajirin. Siapa? Abu Bakar itu kan muhajirin. Umar itu kan muhajirin. Yang menjadi mertua Nabi dua-duanya. Kemudian Utsman dan Ali pun muhajirin. Yang menjadi mantu Nabi dua-duanya. Jadi Rasulullah itu mertuanya Abu Bakar dan Abu Bakar dan mertuanya itu
mertua Rasul. Utsman dan Ali itu mantu Rasul. Jadi yang dua mertua, yang dua mantu. Lalu orang mengatakan ini kafir. Tegak hati. Berdasarkan ayat ini, malah kita wajib berusaha menjadi manusia yang walladzina taba'uhum biihsanin. Ingin meneladani Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka hidup menapaki sunnah Rasul itu. Nomor 3 di bawah, supaya lebih mudahnya. Ini waktunya mau habis. Anil Barra ibn Azib qala. Dari Al-Barra bin Azib mengatakan, qala Rasulullah SAW, Al-Ansor la yuhibbuhum illa mu'minun. Ansor itu tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin. Terasa enggak? Ansor itu tidak mencintai mereka kecuali mukmin. Kalau pakai bahasa saya, yang mencintai kaum Ansor itu ciri-ciri keimanan seseorang. Sebaliknya, wala yubghiduhum illa munafiqun. Dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik. 15 abad yang lalu Nabi sudah mengucapkan kata-kata seperti ini. Artinya nanti akan terjadi ini. La yubghiduhum illa munafiqun. Wa man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka, Allah mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci kaum Muhajirin dan Ansor, abghadahullah. Allah pun membenci mereka. Jadi kalau kita merasa sayang kepada mereka, bertentangan dengan hadis ini. Tidak boleh ada merasa sayang, tidak boleh ada merasa saudara dalam urusan ini. Bukan urusan dagang ya, bukan. Kenapa? Karena waman ahabbahum ahabbahullah, waman abghadahum abghadahullah. Masa yang dibenci Allah lalu kita harus sayang? Kita harus mensayangi yang dibenci Allah, itu mustahil. Seperti kita ikut membenci padahal itu disayangi oleh Allah. Man ahabbahum ahabbahullah, waman abghadahum abghadahullah. Yang saya garis bawahi waktu saya membaca kitabnya ini. Ini ada kalimat begini. La yuhibbuhum illa mu'minun. Wa la yubghiduhum illa munafiqun. Kalau kita menunjuk dada kita sendiri, kita ini termasuk orang yang yuhibbuhum atau yubghiduhum. Itu ya. Doa dari bawah. Saya tidak tujukan kepada ini syiar, bukan begitu saya ngomong. Siapapun yang begini, itulah. Siapapun. Man, artinya umum kan? Man ahabbahum ahabbahullah. Termasuk kita. Man abghadahum abghadahullah. Termasuk kita kalau tidak mencintai sahabat itu. 2 dari bawah. An Abi Sa'id al-Khudri qala. Dari Abi Sa'id al-Khudri mengatakan, qala Rasulullah SAW, ma min nabiyyin illa lahu waziruni min ahli sama wa waziruni min ahli al-ardi. Fa amma waziroya min ahli sama fa Jibrilu wa Mikailu wa amma waziroya min ahli al-ardi fa Abu Bakrin wa Umar. Ini terasa sekali.
Kata Rasulullah, tak ada seorang nabi pun kecuali dia dibimbing di perdana menterian. Namun artinya wazir temu di orang menteri, namun yang yang mempertanggungjawabkan segala sesuatu sesuai dengan tugasnya. Wazaro yaziru, wazir. Al-waziru dakhiliyah, menteri dalam negeri. Al-wazirul kharijiyah, menteri luar negeri. Tah, itu arti wazir. Tak ada seorang nabi pun kecuali ada dua menteri dari penghuni langit dan dua menteri dari penghuni bumi. Wa amma waziroy, adapun dua menteriku min ahli sama dari penduduk langit, Pak Jibrilu wa Mikail, Jibril dan Mikail. Wa amma waziroya min ahli ardi, Pak Abu Bakrin wa Umar. Adapun dua menteri yang di bumi itu adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini yang di bawah ada kisah yang panjang ya. Anil Miswar bin Mahrumah taqala. Dari Al-Miswar bin Mahrumah mengatakan, lamma tu'ina Umaru ja'ala ya'lamu. Tatkala Umar itu ditusuk. Ya, apa namanya itu? Ditusuk apa? Ya dengan kalau dalam gambarnya ya, dalam Tarihul Asar apa itu nama kitabnya. Jadi ayat gambarnya, Umar itu di waktu sujud, orang yang makmum di belakang Umar ini pakai celurit semacam itu. Jadi bukan ditusuk sebetulnya. Pakai celurit ditarik persis di bawah lambung ini. Sampai keluar darah yang sekian banyak. Kali itu saya di sini mengartikan begini. Ketika Umar ditikam aja. Ia merasakan sakitnya. Tangdo apa? Aduh. Itu gitu ya. Sebagai manusianya itu. Ja'ala ya'lam, mengadu. Faqala lahu Ibnu Abbas, seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas ikut berjamaah pada waktu subuh itu. Ini kan peristiwanya subuh ini. Ikut berjamaah waktu subuh. Antara lain orangnya ini, Ibnu Abbas. Menyaksikan Umar mengadu karena sakitnya itu. Wahai Amirul Mukminin, artinya tidak langsung meninggal. Tapi setelah ditikam itu masih beberapa saat Umar masih bisa dibawa bicara. Wahai Amirul Mukminin, kana ya walain kana zaka laqad sohibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahsanta suhbatahu summa faraqtahu wa huwa ankarodin. Wahai Amirul Mukminin, sekalipun ini terjadi kepada engkau telah menemani Rasulullah SAW dan engkau menemaninya dengan baik. Lalu engkau berpisah dengannya. Beliau dalam keadaan ridho kepadamu. Ini saksi dari sahabat yang lain.
Ibnu Abbas menjadi saksi bahwa Umar itu bersahabat Nabi sekian tahun. Sampai menjadi Amirul Mukminin, dan di saat Nabi wafat, Nabi ridho kepada Anda. Saya saksinya. Lama Anda bersahabat dengan Nabi. Lama Anda menjadi Amirul Mukminin. Tatkala Nabi wafat, Nabi ridho kepada Anda. Artinya, dimaafkan. Dimaafkan. Nabi ridho kepada Anda. Dan akulah saksinya bahwa Nabi ridho kepada Anda. Ini ucapan Abdullah bin Abbas tatkala Umar di saat merasakan sakit karena tikaman itu. Selanjutnya, Summa sohibka Abu Bakrin. Setelah Nabi wafat, Anda juga yang menjadi membimbing, menjadi kawan dekat Abu Bakar. Fahanta suhbatahu. Demikian eloknya Anda bersahabat dengan Abu Bakar itu. Summa faroktahu wa huwa ankarojin. Kemudian Abu Bakar wafat, dan aku bersaksi Abu Bakar pun ridho kepada Anda. Summa sohibta suhbatahum. Kemudian Anda menemani, di sini artinya membimbing, mengarahkan, mempertanggungjawabkan umat kurung kaum muslimin, dan lagi engkau berhasil menemani mereka dengan baik. Walain faroktahum latufariqannahum wahum ankarodun. Jika engkau harus berpisah dengan mereka, sekarang Anda akan wafat, pasti engkau akan meninggalkan mereka dalam keadaan mereka ridho kepadamu. Itu tadi yang saya katakan, legasi Umar itu. Sampai kiai-kiai dulu ya, tambahannya. Kalau di masjid itu kan ada tulisan. Di apa? Di di mihrab ya. Di mihrab. Tulisannya Allah Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saking cintanya mereka kepada para sahabat Nabi itu. Kemudian oleh sebagian orang dikafirkan, ya ngamuk itu. Ini yang saya melihat, kalau ajaran ini pengkafiran sahabat Nabi berkembang, mau tidak mau ke depan akan terjadi perang. Contohnya sudah ada. Lihat Suriah. Lihat Irak. Lihat Lebanon. Tidak habis-habisnya. Justru karena ini masalahnya. Bukan karena minyak. Dan yang paling mudah ditumpangi oleh orang-orang yang berkepentingan. Itu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi tentang Ka'bah, tentang kiblat nanti, lanjutan ayat pertama. Al-Imamiyah.